Setelah beberapa hari berperang, Kerajaan Klungkung mengalami kekalahan oleh Kerajaan Blambangan yang dipimpin oleh Prabu Menak Prakoso. Putra dan putri Raja Klungkung, yaitu Raden Rupaksa dan Putri Surati, berhasil selamat. Mereka melarikan diri ke dalam hutan sebelum perang berkecamuk. Di tengah pelariannya, sang kakak memilih berpisah. Hal ini bertujuan untuk mengecoh pasukan Blambangan. Setelah kerajaan Klungkung tunduk, Prabu Menak Prakoso memerintahkan putranya, Raden Banterang, sementara waktu untuk memimpin Blambangan karena sang Prabu akan tinggal di Klungkung untuk beberapa saat. Raden Banterang sangat menyukai berburu kijang. Suatu hari, berangkatlah dia menuju hutan dengan ditemani pengawal. Setibanya di hutan, nampak seekor kijang yang sedang mencari makan. Mengetahui sedang diburu, kijang itu langsung melesat berlari ke dalam hutan. Melihat itu pun Raden Banterang dengan sigap mengejarnya. Tanpa disadari, dia telah terpisah dengan pengawal. Dan akhirnya tersesat. Dia pun berhenti sejenak dan memutuskan untuk beristirahat di tepi telaga. Dikala menikmati istirahatnya, tiba-tiba muncul seorang gadis cantik dari balik pohon. Dia nampak kelelahan seperti dikejar oleh sesuatu. Tertegun akan kecantikannya, Raden Banterang berkenalan dengan gadis tersebut. Gadis itu bernama Surati. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan berasal dari mana dan siapa orang tuanya. Karena Surati curiga pada Raden Banterang yang mengenakan pakaian bangsawan.
Setelah beberapa hari tinggal di tempat itu, tumbuh rasa cinta di antara keduanya. Raden Banterang memutuskan untuk mengajak dan membawa pulang Surati menuju Blambangan untuk menikahinya. Setelah berjalan menyusuri lebatnya hutan, mereka berhasil bertemu dengan prajurit yang sengaja disebar untuk mencari keberadaan Raden Banterang. Beberapa hari setelah kepulangan Raden Banterang, kerajaan menggelar pernikahan untuk keduanya. Seluruh rakyat menyambutnya dengan sukacita. Meskipun pada awalnya, sang Raja Blambangan, Prabu Menak Prakoso tidak setuju dengan pernikahan ini karena asal-usul Surati yang tidak jelas. Kehidupan Surati setelah menikah penuh dengan kebahagiaan. Sikapnya yang ramah membuat rakyat Blambangan menyukainya. Ketika Surati asik berbincang dengan seorang penjual, seseorang memanggil namanya. Surati! Hei, Surati! Pria itu tampak lusuh dan mendekati Surati. Siapakah engkau? Kau tidak mengenaliku. Suara itu Kakak Rupaksa? Syukurlah kakak selamat. Iya, aku selamat. Kudengar kau telah menikah. Dari raut wajahmu, kau sungguh bahagia. Apa kau sudah tahu siapa orang yang telah menewaskan ayah kita? Iya, aku tahu. Semudah itu kau menjawab. Padahal Raja Blambangan yang melakukannya. Kau malah hidup bahagia dengan anaknya. Sejak sebelum pernikahan, aku sudah mengetahui semuanya. Aku ikhlas menerima takdir ini. Tidak, Surati. Kita harus membalas dendam atas apa yang mereka lakukan dahulu. Ikutlah denganku. Mari kita habisi Raden Banterang. Surati bersikukuh menolak ajakan sang kakak dan berusaha menyadarkannya agar tidak menyimpan dendam, karena balas dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Selain itu, Surati tidak mungkin mengkhianati suaminya. Seakan tersadar dan tidak mungkin memaksa adiknya lebih jauh lagi, Rupaksa mengurungkan niat dan memberikan ikat kepala dari kerajaan Klungkung sebagai kenang-kenangan, serta menyuruhnya menyimpan di bawah bantal agar selalu ingat dari mana Surati berasal. Kemudian Rupaksa pun pergi meninggalkan Surati. Setibanya di dalam kamar, Surati menatap ikat kepala itu. Dia ingin menceritakan rahasia yang selama ini dipendam kepada suaminya. Namun Raden Banterang belum kembali dari berburu. Di tengah hutan belantara, Raden Banterang beristirahat di sela berburu. Dia merasakan seperti ada seorang yang mengikutinya. Mengetahui itu, Raden Banterang mencoba menangkap serta bertanya tujuan orang asing itu. Rupaksa yang telah tertangkap basah mengaku sebagai warga Blambangan yang ingin bertemu dan menyampaikan sesuatu kepada Raden Banterang. Maaf Raden atas kelancangan hamba. Hamba ingin memberitahu jika istri Raden telah berselingkuh. Hah? Jaga mulutmu itu. Surati adalah wanita baik-baik. Tidak mungkin dia berbuat seperti itu di belakangku. Saya berani bersumpah. Istri Raden beberapa kali bertemu dengan seorang pemuda. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana bisa engkau dengan mudah menyimpulkan kalau itu adalah perselingkuhan? Saya mendengar percakapan mereka. Dari percakapan itu, tergambar jelas mereka saling menyukai. Pemuda itu memberikan ikat kepalanya sebagai bukti cintanya kepada istri Raden. Saya pun mendengar kalau ikat kepala itu disimpan di bawah bantal. Raden bisa melihatnya sendiri nanti. Raden Banterang marah karena istrinya difitnah. Dia mengancam jika itu semua tidak terbukti, maka Banterang akan mengejarnya dan menghukumnya. Silahkan cari dan hukum saya Raden. Akan tetapi ada yang lebih gawat. Mereka berdua juga merencanakan pembalasan dendam.
Asal Raden tahu, istri Raden adalah putri dari kerajaan Klungkung yang dulu kalah perang. Mustahil. Sungguh, saya tidak berbohong, Raden. Ikat kepala yang disimpan itu adalah lambang dari kerajaan Klungkung. Sambil menahan emosi, Raden Banterang bergegas pulang untuk menemui Surati. Dia ingin segera membuktikan semuanya. Dan pemuda lusuh itu pun dibiarkan pergi. Rasakan pembalasanku. Sudah sepantasnya kau merasakan apa yang aku rasakan selama ini, Banterang. Sesampainya di kerajaan, Raden Banterang langsung menuju kamar. Surati pun menyambutnya dengan senyum. Namun, Banterang tidak menghiraukannya. Dia segera mencari ikat kepala yang dimaksud pemuda lusuh itu. Benda itu benar-benar ditemukan di bawah bantal Surati. Seketika, amarah Raden Banterang memuncak. Dia membuka jati diri istrinya yang selama ini ternyata adalah putri dari Raja Klungkung. Banterang sangat kecewa. Kenapa Surati tidak jujur sedari awal? Ikat kepala itu membuktikan bahwa Surati telah berselingkuh dengan seorang pemuda dan merencanakan pembalasan dendam. Di hadapan sang suami, Surati hanya bisa diam. Dia mengakui bahwa dirinya memang putri dari Raja Klungkung. Dia juga mengaku telah bertemu dengan seorang pemuda beberapa waktu lalu. Tetapi, dia bersumpah tidak berselingkuh dengan pemuda yang dimaksud. Ikat kepala itu berasal dari Rupaksa, sang kakak Surati, yang tak sengaja bertemu beberapa waktu lalu. Tak ada orang yang dicintainya selain Raden Banterang. Demi cintanya, Surati rela melupakan dendam kekalahan sang ayah. Setelah mendengar penuturan Surati, kemarahan Raden Banterang semakin menjadi-jadi. Dia telah termakan api cemburu. Banterang memaksa Surati dan membawanya menuju telaga, tempat awal mereka berjumpa. Tidak ada sedikit pun rasa takut tergambar di wajah Surati. Yang ada hanya ketabahan jiwa kepada Raden Banterang yang sedari tadi diam 1000 bahasa. Surati kembali menyatakan bahwa dia tidak pernah mendua dan tidak ada niatan untuk membalas dendam. Meski sudah dijelaskan panjang lebar, Raden Banterang tidak menghiraukannya. Kini seluruh benaknya telah dikuasai iblis. Bahkan penunggu telaga itu juga ikut membisikkan kata-kata yang meracuni pikiran. Sungguh bodoh dirimu, Banterang. Kau telah menikahi musuhmu sendiri. Sekarang kau habisi dia. Tenggelamkan dia ke dalam telaga. Raden Banterang pun terpengaruh. Tangannya mengambil keris. Seketika Surati tersadar kenapa dibawa ke telaga itu. Sang suami ingin menghapus semua kenangannya di tempat mereka pertama kali bertemu. Aku tidak mau mati di tanganmu, karena sama saja mengakui bahwa aku yang bersalah. Aku bersedia menyerahkan jiwa ini agar tanganmu tak berlumur dosa.
Akan tetapi, dengar dulu permintaanku untuk terakhir kalinya. Apa itu? Aku sendiri yang akan masuk ke telaga ini. Jika aku mati dan air telaga berubah menjadi keruh serta berbau, maka engkau benar. Tapi jika air berubah menjadi jernih dan menyebarkan aroma wangi, maka akulah yang benar. Surati kemudian menceburkan dirinya ke dalam telaga. Tiba-tiba Raden Banterang tersentak. Iblis keluar begitu saja dari tubuhnya. Banterang langsung menjatuhkan kerisnya. Dia tersadar dan ingin melarang Surati. Akan tetapi semua sudah terlambat. Sang istri telah tenggelam ke dasar telaga. Seketika itu dia terdiam. Air telaga menjadi semakin jernih dan perlahan tercium semerbak harum. Kini, Banterang sangat menyesal. Semua yang dituduhkannya kepada Surati selama ini adalah salah. Surati tidak pernah mengkhianatinya. Raden Banterang tetap di tepi telaga. Dia pun terus bergumam, "Banyuwangi, Banyunewangi, Banyuwangi." Raden Banterang terus mengucapkannya bahkan berhari-hari di tempat itu. Hingga prajurit Blambangan menemukannya. Akan tetapi, Raden Banterang tidak mengenali mereka. Seakan tak memiliki ingatan kecuali kata Banyuwangi.